Nama Juliana Marins mendadak jadi sorotan dunia. Ia bukan pendaki profesional, tapi punya semangat besar menjelajahi alam. Jumat, 20 Juni 2025, Juliana mendaki Gunung Rinjani di NTB, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, terkenal dengan jalurnya yang indah dan ekstrem. Saat malam tiba, Juliana memisahkan diri dari rombongan dan terus naik sendiri. Tapi dari atas sana, ia tak pernah kembali. Juliana jatuh ke jurang berkedalaman ratusan meter di area tebing curam yang langsung menghadap ke kaldera Segara Anak. Beberapa jam setelah jatuh, pendaki lain mengaku masih mendengar suaranya. Bahkan drone thermal milik tim SAR menangkap tanda panas tubuh. Tapi untuk menjangkau titik itu bukan perkara mudah. Lokasinya berada di tebing dengan sudut nyaris vertikal, penuh batu rapuh dan licin. Satu langkah salah bisa berujung fatal bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi tim penyelamat. Kabut tebal datang terus-menerus. Suhu bisa turun drastis, bahkan di bawah 10 derajat. Angin gunung tak berhenti berhembus kencang. Drone pun sering gagal terbang, apalagi helikopter. Mustahil mendarat di medan seperti itu. Tim SAR gabungan akhirnya diterjunkan. Mereka bawa peralatan lengkap, harness, tali, anchor, dan harus pasang satu persatu di medan yang nyaris tak berpijak. Namun, saat Juliana akhirnya berhasil ditemukan, semuanya sudah terlambat. Ia sudah tak bernyawa. Saat kabar ini sampai ke Brasil, media sosial meledak. Ribuan netizen Brasil menyerang akun-akun pemerintah dan lembaga di Indonesia, menyebut Indonesia lamban, tak profesional, bahkan menyebar tagar kecaman. Video dari tim SAR pun ikut dipertanyakan. Keluarga Juliana menganggap ada informasi yang menyesatkan soal bantuan logistik, tapi yang tak semua orang pahami, ini bukan soal cepat atau lambat. Ini soal realita medan. Medan Rinjani bukan tempat biasa. Setiap menit penyelamatan berarti mempertaruhkan nyawa. Tim kita bekerja siang malam di tengah badai, kabut, dan batu longsor. Pemerintah Indonesia pun langsung ambil langkah. Jalur pendakian ditutup. Koordinasi diplomatik dengan Brasil terus berjalan dan evaluasi besar-besaran dilakukan. Di tengah semua tekanan dan sorotan publik, satu hal yang harus kita sadari, ini bukan tentang siapa yang salah, bukan tentang menyalahkan tim penyelamat, keluarga korban, atau siapapun, tapi tentang bagaimana kita semua pendaki, pengelola wisata, dan pemerintah belajar dari tragedi ini tentang pentingnya komunikasi yang jelas, sistem evakuasi yang siap, dan yang paling utama, persiapan yang matang sebelum memulai perjalanan apapun di alam bebas. Karena di gunung, alam tidak pernah bisa ditebak, dan satu kesalahan kecil bisa merenggut segalanya. Semoga kepergian Juliana Marins tak sia-sia, tapi menjadi pengingat abadi bahwa keselamatan harus selalu didahulukan.